Halo co-friends, pada soal ini kita akan menentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar dari persamaan kuadrat yang diberikan. Untuk menyelesaikan soal ini, tentunya kita perlu ingat terkait konsep persamaan kuadrat secara umum. Misalkan kita punya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 yang memiliki akar-akar x1 dan x2, maka bisa kita cari x1 ditambah x2-nya berdasarkan rumus min b per a dan x1 dikali x2-nya berdasarkan rumus c per a. Lalu kita juga perlu ingat cara membentuk suatu persamaan kuadrat dengan akar-akar baru, misalkan alfa dan beta. Maka persamaan kuadratnya adalah x kuadrat dikurang alfa ditambah beta x ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Nah, berdasarkan persamaan kuadrat yang kita punya, berarti di sini bisa kita pandang A-nya adalah 2, kemudian B-nya adalah min 3, dan C-nya adalah 1. Lalu kita misalkan akar-akar dari persamaan kuadratnya ini adalah x1 dan x2, maka untuk nilai dari x1 ditambah x2 bisa kita peroleh berdasarkan rumus ini, berarti kita punya min B-nya adalah min 3 per A-nya adalah 2, sehingga ini sama dengan negatif dikali negatif hasilnya bertanda positif, dan kita punya 3 per 2. Lalu untuk nilai dari x1 dikali x2-nya berarti kita peroleh berdasarkan rumus C per A dengan C-nya adalah 1 per A-nya adalah 2. Sehingga x1 dikali x2-nya adalah 1 per 2. Lalu kalau kita misalkan alfa adalah kebalikan dari x1 dan beta adalah kebalikan dari x2, berarti bisa kita tuliskan alfanya sama dengan 1 per x1 yang merupakan kebalikan dari x1 dan betanya berarti sama dengan 1 per x2 yang merupakan kebalikan dari x2. Berarti persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa dan beta adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan dari akar-akar persamaan kuadrat yang diberikan. Untuk membentuk persamaan kuadratnya, kita cari terlebih dahulu nilai alfa ditambah betanya, berarti ini sama dengan 1 per x1 ditambah 1 per x2. Kalau kita samakan penyebut, berarti di sini penyebutnya kita jadikan x1 dikali x2, yang mana di sini berarti x1 kita kalikan x2, berarti untuk penyebut dikali x2, maka pembilangnya juga kita kalikan x2. Ditambah dengan, kalau yang di sini berarti dikali x1, maka pembilangnya kita kalikan dengan x1. Sehingga bisa juga kita tuliskan ini sama dengan x1 ditambah x2 per x1 dikali x2. Sesuai yang kita peroleh, nilai x1 ditambah x2-nya adalah 3 per 2 per x1 dikali x2-nya adalah 1 per 2. Yang mana bisa kita jadikan perkalian dengan cara 1 per 2-nya kita balik menjadi 2 per 1. Sehingga duanya bisa sama-sama kita coret dan kita akan punya hasilnya sama dengan 3. Lalu kita cari juga nilai dari alfa dikali betanya berarti sama dengan 1 per x1 dikali 1 per x2. Sehingga pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut, maka kita peroleh hasil perkaliannya adalah 1 per x1 dikali x2. Sehingga ini sama dengan 1 per 1 per 2, berarti bisa kita jadikan perkalian 1 dikalikan dengan 1 per 2-nya menjadi 2 per 1, dan ini sama dengan 2. Jadi bisa kita bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa dan beta sesuai rumus yang ini, berarti kita akan punya x kuadrat dikurang alfa ditambah betanya adalah 3 diikuti x, ditambah alfa dikali betanya adalah 2, dan sama dengan 0. Jadi inilah persamaan kuadrat yang akar-akarnya merupakan kebalikan dari akar-akar 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga jawaban yang sesuai adalah yang pilihan A.
Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.